Tuh. Hmm. Selamat siang, Mas Novi. Selamat siang, Mas Rizky. Bisa perkenalan dulu? Oke, perkenalan nama aja ya? Apa Ya. sip? Nama, maaf, yang lengkap, Mas. Nama, umur, dan tempat asal pekerjaan, Mas. Oke, siap. Siap, oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mas Rizky. Nama saya Novia Metallica Agusta. Biasa dipanggil Meta. Metal ya. Nah, saya ini umur 24 tahun. Saya berdomisili di daerah Pati, Jawa Tengah. Dan saya di sini keseharian saya bekerja sebagai sales. Nah, untuk saya udah di sales ini sekitar 2 sampai 3 tahunan. Nah, saya juga belum menikah karena saya masih untuk fokus kerja mengejar karir saya ya. Ya, inilah Mas, namanya yang single kan pengen menikmati hidup mumpung masih muda, pengen punya cari pengalaman yang banyak, pengen punya uang banyak gitu ya. Oke, Itu Mas Rizky. oke, siap, Mas. Betul, betul, Mas. Saya juga single, Mas. Masih nyari-nyari pengalaman sama karir dulu, Mas. Oke, mantap sama kita, Mas. Terus lanjut ya, Mas ya. Hmm. Menurut Mas Novi nih, langsung ke pertanyaan pertama. Arti rumah bagi kehidupan Mas Novi ini apa, Mas? Rumah ya. Rumah itu sebenarnya kebetulan gini sih, kalau rumah ini kan kita belum saya sendiri sih belum mikir terlalu jauh tentang rumah karena kan saya masih terfokus dengan pekerjaan saya ya, meniti karir saya. Tetapi yang apa namanya? Menurut saya itu kalau rumah itu sebenarnya untuk tempat saya, apa ya, kayak untuk tempat saya mencari tujuan saya setelah saya bekerja seharian, saya keliling seharian. Kemudian kalau ada rumah itu kan untuk tempat singgah saya, Hmm. tempat saya kembali. Jadi setelah saya beraktivitas selama seharian, saya harus istirahat di mana? Saya harus punya tempat yang tenang di mana? Yaitu eh, rumah. Makanya saya rumah itu menurut saya juga penting karena rumah itu untuk tempat saya sebagai apa namanya menenangkan diri untuk saya melanjutkan aktivitas keesokan harinya. Menurut saya sih seperti itu Mas Rizky. Oke, berarti secara nggak langsung tuh kayak jadi tempat recharge Mas Novi dari rutinitas sehari-hari gitu ya. Ketemu Iya klien. betul. Oke, siap. Terus Betul. pertanyaannya selanjutnya, Mas. Mm-mm. Menurut Mas Novi ini, eh, apakah seseorang yang belum punya rumah itu bisa dikatakan tidak mapan, Mas? Mm. Atau sebaliknya bisa mapan? Oke oke oke. Pertanyaan yang menarik dan yang sering saya dengar ya ketika tingkat kemapanan orang dilihat dari berdasarkan apa yang dipunya, apa yang dimiliki, sejauh mana jabatan dia dan sebagainya. Kalau menurut saya sih mapan itu apa ya, nggak selalu harus punya rumah, nggak selalu harus punya mobil dan sebagainya. Kalau menurut saya lebih ke mapan itu lebih ke apa ya, tingkat kemapanan orang, tingkat tujuan orang kan berbeda-beda. Punya dia punya setiap orang punya apa namanya pencapaian sendiri-sendiri. Yang mana menurut saya eh, kalau lebih dikatakan mapan itu kita lebih bisa punya waktu luang untuk mungkin bermain dengan teman, sekedar ngopi-ngopi, kemudian kita punya uang yang lebih, bisa untuk menabung, bisa untuk namanya laki-laki kan pasti punya hobi.
bisa apa namanya, hobi kita bisa terpenuhi. Menurut saya sih seperti itu. Jadi nggak melulu terkait kita punya barang apa, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Menurut saya seperti itu, Mas Rizky. Secara nggak langsung berarti terkait ini ya Mas ya, kehidupannya lebih stabil, bukan hanya sekedar kepemilikan properti atau rumah atau materialistik gitu ya. Betul sekali, Siap. Mas Rizky. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mas. Hmm, Mungkin Mas pernah kepikiran gitu buat punya rumah sendiri. Karena mungkin kan kita sebagai cowok ini kan ya nanti kan yang jadi yang akan provide kehidupan rumah tangga gitu, Mas, ke mm-mm. depannya. Oke. Gimana Mas Mas? Secara apa namanya, kalau kepemilikan rumah, secara di benak saya itu sebenarnya sudah ya adalah ya untuk keinginan punya rumah, kita bisa mandiri, cuman apa namanya, biar nggak bareng sama orang tua terus. Kadang kalau kita sudah bekerja, sudah dewasa, kita kan merasa punya uang sendiri, nggak pengen diatur sama orang tua karena merasa kita, oh dulu kan kalau kita masih bersama orang tua kan kita minta uang jajan untuk kebutuhan sehari-hari dengan orang tua. Jadi kita harus nurut. Kalau nggak nurut kita nggak dapat uang jajan. Nah, tapi kan untuk saat ini kita sudah bekerja, berpenghasilan sendiri. Jadi kita punya pengen punya kebebasan sendirilah. Seperti itu, Mas. Mas Rizky. Oke, siap Mas Novi. Terus mungkin buat mempercepat waktu langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Oke, oke, siap. Menurut Mas, apa tantangan terbesar buat Gen Z ini biar bisa punya rumah sekarang? Apa Hmm, itu Mas? tantangan ya. Wah, ini sih saya ini ya, jujur ya. Kalau untuk pembahasan terkait Gen Z harus punya kepemilikan rumah, ini cukup cukup apa ya, cukup menantang lah di apa namanya, di diri saya sendiri terutama. Karena menurut saya kan gini, untuk rumah ini kan setiap tahun kita harganya rumah juga naik ya, apalagi rumah KPR. Rumah KPR kan juga setiap tahun ada kenaikan-kenaikan terus. Dan ditambah lagi harga tanah juga naik. Nah, ini yang paling menarik ini. Semua itu naik, tapi gaji yang belum naik. Seperti itu, Mas. Betul, Gajinya mesti betul. stagnan terus di angka segitu terus. Ya, itu yang membuat saya sendiri untuk agak mau beli rumah, tapi caranya gimana dengan gaji yang ada seperti itu. Itu sih Mas Rizky. Oke, oke, siap, siap. Emang kalau boleh tahu Mas, tadi kan Mas Novi sempat mention mengenai KPR Mas. Emang itu KPR. KPR kenapa Mas? KPR. Jadi menurut saya sih gini, KPR ya, saya dengar dari beberapa teman saya yang sudah ambil KPR di beberapa bank, macam-macam lah. Kita di bank itu kan di Indonesia di banyak. Nah, kita harus benar-benar milih bank yang benar-benar bonafit untuk eh, pengambilan KPR kita. Karena KPR itu kan nggak cukup 1 tahun, 2 tahun, bisa sampai 10, 15, bahkan 20 tahun. Makanya kalau KPR ini biasanya ambil bunga yang bisa dikatakan flat. Karena menurut pengalaman dari cerita ini ya, cerita dari teman saya itu, dia ambil KPR di suatu bank, tapi bunganya tidak flat. Nah, jadi dia misalkan tahun ini dia cicilannya di angka 1 juta. Nah, mengikuti suku bunga di tahun depan bisa aja naik 2 kali lipat sampai 2 juta. Nah, itu yang bikin saya masih ragu-ragu ketika mau ambil KPR. Seperti itu Mas Rizky. Oke, siap. Berarti
Wah, ngeri ya Mas ya berarti ya. Bunganya bisa Iya, naik 2 kali lipat. Bisa betul. ngelebihin gaji gitu ya. Bisa setara gaji malah ya. Ya, itu bisa setara gaji, makanya belum lagi nanti untuk rumah kan harus kita pasti butuh renovasi, butuh bayar listrik, dan butuh ya pokoknya namanya masih beli rumah kan pasti kita pengen eh, rumah kita hias seperti apa, kita modifikasi lah seperti itu Mas Rizky. Sebagus mungkin gitu ya Mas ya. Biar Betul, betah. biar biar nyaman. Terus eh, kalau dibanding orang tua, menurut Mas Novi sendiri, eh, gimana cara pandang soal rumah itu antara Mas Novi dan juga orang tua? Ada perbedaan nggak? Kebetulan dulu saya waktu kecil juga orang tua saya sering apa namanya sering kontrak ya, kontrak rumah berpindah-pindah itu. Terus setelah itu baru setelah berapa puluh tahun kerja baru bisa bikin rumah. Dan itu pun saya lihat perjuangan orang tua saya sendiri untuk bikin rumah sampai seperti itu Mas Rizky. Jadi harus apa namanya ngutang sana sini untuk pembelian material, terus untuk kadang tukang juga, tukang banyak yang apa namanya nggak jujur dulu itu. Saya jadi tahu sendiri, wah bikin rumah ternyata seberat ini ya. Makanya kalau saya belum punya benar-benar uang yang cukup untuk menutup itu, saya belum berani untuk bikin rumah. Seperti itu Mas Rizky. Oke, berarti mungkin karena Mas Novi tadi belajar dari pengalaman orang tua juga gitu ya. Perlu Mm-mm, komitmen yang panjang dan juga serius banget buat sesimpel buat tadi mengamati tukangnya juga yang mungkin nggak jujur, duitnya yang betul, perlu dipersiapkan jauh-jauh hari gitu ya. betul. Jadi Karena kalau nggak, misal belum siap berarti lebih baik ngekontrak gitu ya, Mas ya? Mungkin lebih baik gitu ya. lebih baik sih mungkin seperti itu Mas. Karena gini kita menurut pengalaman orang tua saya, jadi dulu mungkin punya budget katakanlah eh, 50 sampai 100 juta untuk bangun rumah. Tapi pada kenyataannya budget yang sudah disiapkan itu bisa melebihi 2 kali lipat dari anggaran. Karena namanya bikin rumah, oh kita mau bikin pagar nih seperti ini. Oh ternyata kita punya referensi lainnya. Ah tak buat segini aja ya biar sekalian, namanya sekalian bangun kan sekalian. Oh tapi ternyata di luar ekspektasi dan di luar budget seperti itu. Oke, terus eh sekarang maaf, menurut Mas apa yang bikin perbedaan itu Perbedaan dari sisi mana nih? dari sisi tadi orang tua dan juga Mas Novi tadi? Lebih kalau saya sih lebih apa ya Mas, lebih memikirkan karir sih sebenarnya daripada rumah. Jadi kalau kita sudah punya karir, punya jabatan, jadi kan uang kita juga sudah banyak. Kita lebih enak sih bangun rumahnya nggak perlu mikir, nanti ada kekurangan seperti apa ya? Nanti kalau rumah saya dengan budget minim ini seperti apa ya? Nah itu sih Mas menurut saya sih. Oke, siap. Terus em, sekarang selain karir ya Mas, apa yang jadi prioritas Mas Novi? Atau hanya karir aja nih Mas prioritas? Untuk saat ini ya Mas, saya itu yang lebih prioritaskan lebih ke karir sih sebenarnya Mas. Karena karir itu kalau menurut pemikiran saya, semakin kita karirnya semakin tinggi, uang juga semakin mudah kita dapat. Seperti itu Mas. Kita Oke, siap realistis siap. aja lah ya. Karena Iya betul. semua itu kan sekarang eh, butuh uang ya. Kebahagiaan pun juga butuh. Bisa kita lihat dari uang. Seberapa banyak kita punya uang, pasti kita bahagia. Menurut saya seperti itu.
Oke, siap, siap. Terus terakhir menurut Mas Novi sendiri, cara pandang Gen Z soal kepemilikan rumah ini apakah memang sudah berubah? Misalnya contoh kayak tadi, Hmm, kalau di era sekarang tuh beli rumah itu udah nggak suatu kewajiban buat membuktikan bahwa eh, anak laki-laki itu udah mapan atau gimana. mm-mm, Kayak misalnya apartemen itu udah cukup gitu, atau ngekos mm-mm. aja udah cukup, kontrak aja udah cukup gitu. Atau misal gimana menurut Mas? Nah, jadi kalau menurut saya itu sekarang realistis saja lah ya Mas ya. Eh, Sebenarnya kalau di lingkup mungkin di lingkup kota besar ada apartemen dan sebagainya. Nah, untuk saat di lingkup Pati sendiri dan daerah-daerah kota-kota kecil itu malah justru banyak saya lihat orang tinggal di rumah susun. Nah, menarik nih. Rumah susun kita itu bisa sewa selama bertahun, berpuluh-puluh tahun dengan harga yang lebih ekonomis daripada kita sewa kos. Soalnya saya lihat sendiri itu banyak orang-orang itu malah justru cenderung ke rumah susun karena apa? Mungkin setiap tahun dia hanya biaya sewa rumah susun itu cuma 1,5 juta 1 tahun Mas Rizky itu bayangkan daripada kita kontrak atau kita KPR berapa sendiri sekarang udah 1 juta lebih per bulan. Nah, apalagi rumah susun. Sekarang program-program pemerintah bikin rumah susun juga lumayan banyak gitu Mas Rizky. Jadi lebih menurut saya lebih daripada uang saya gunakan untuk bangun rumah, lebih saya tabung dulu untuk mungkin kedepannya kalau saya sudah menikah saya bikin rumah sesuai keinginan saya dan keinginan istri saya. Untuk sementara sih kos atau di rumah susun cukup sih untuk di lingkup Kota Pati ini. Oke, oke. Kok itu kalau boleh tahu di mana itu Mas rumah susun di Patinya, Mas? Rumah susun itu ada di Kecamatan Juwana, Mas Rizky. Kecamatan Oh, Juwana. oke. Itu banyak sekali. Di Kudus juga ada. Saya juga punya teman yang juga sesama rekan sales di Kudus. Dia itu memang namanya kesepakatan dengan istrinya. Udahlah sementara ini kita tinggal di rumah susun dulu. Nah ternyata saat saya eh, berkunjung ke sana, ke rumah susun, ya menurut saya sih layak ya. Hampir sama kayak kos-kosan, teman harganya lebih terjangkau dan privasinya juga ada. Seperti itu Mas Rizky. Malah lebih Oke. rame kita bareng-bareng dengan orang lain ya. Jangan ya Mas ya. Mm-mm, betul. Terus mungkin itu sih Mas pertanyaan terakhir dari saya. Mm-mm. Sebelumnya saya sangat-sangat terima kasih kepada Mas Novi udah meluangkan waktu Siap. untuk mengikuti wawancara ini sampai selesai Mm-mm. dan data-datanya akan saya pelajari terlebih dahulu untuk Oke. penelitian. Semoga bermanfaat buat kedepannya, buat masyarakat luas gitu penelitiannya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Mas. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Siap. Terima kasih Mas Rizky sudah mempercayai saya sebagai narasumber juga selaku perwakilan Gen Z ya mungkin ya di era zaman sekarang ini. Mungkin itu cukup dari saya. Terima kasih Mas Rizky, semoga lancar. Tugasnya juga lancar. Terima kasih. Oke, siap. Makasih Mas.